back to Care Skin Media YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Syarni Jenis. Dan hari ini aku ditemani kedua Care Skin Experts lainnya, yaitu aku Rachel. Aku Jenny Novita. Nah, hari ini kita akan membahas cleansers yang kesukaan dari Care Skin Experts. Jadi ini udah ada dua pilihanku, dua pilihan Rachel, dan dua pilihan dari Charlene. Tiap kulit itu dapat memiliki preferensi dan juga kondisi yang berbeda. Jadi kadang-kadang tuh aku pakai cleanser juga ganti-gantian, tergantung kondisi kulitku saat itu. Nah, beberapa bulan juga bisa ganti cleanser ya kayaknya kita. Before that, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share to your friends karena siapa tahu ini berguna untuk mereka. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan nih video-video terupdate dari Care Skin Media. Oke, kalau aku sendiri sebenarnya tipe kulit tuh combination to oily skin. Jadi harusnya lebih suka biasanya yang finishnya agak keset gitu kali ya. Tapi sebenarnya aku lebih suka yang finishnya tuh hydrating. Justru nggak yang bikin keset ketarik. Gak tau kenapa ya, karena mungkin kulitku walaupun lebih to the oily side tapi juga gampang dehidrasi. Jadi kalau misalnya pakai cleanser yang agak harsh dikit itu langsung kerasa perih ketarik gitu ya. Dan aku kalau misalnya pakai cleanser yang hydrating gini juga moisturizernya tuh nggak terlalu yang perlu tebel-tebel. Jadi tipis-tipis tuh oke. Kadang pagi juga tinggal pakai toner, tuh sunscreen udah cukup. Soalnya memang cleanserku tuh gentle dan yang hydrating. Nah, ini ada dua yang aku pilih. Dan ini ada dari JoyLab, Gota Matcha Hydrating Cleanser. Kalau yang ini dari Nice to Meet You Skin, Hello Clean Skin. Nah, dua-duanya adalah gel cleanser, tapi very hydrating menurutku. Sebenarnya yang JoyLab ini juga ada sih yang versi lebih untuk yang extra hydrating cleanser. Cuman yang ini sendiri menurutku udah lumayan hydrating ya. Udah cukup ya? Udah lumayan cukup. Dua-duanya tuh juga gel. Menurutku gak gitu yang berbusa banget sih, tapi kerasa creamy, khususnya yang si Gota Matcha. Kalau yang Nice to Meet You Skin, dia tuh kayak agar-agar gel gitu loh. Jelly bening gitu ya? Kayak jelly tapi agar-agar yang kayak agak ada teksturnya, nggak. Kalau gel kan biasanya smooth gitu. Iya, kan. benar. Dia agak bertekstur. Nah, kalau yang ini lebih creamy pas di aplikasi gitu ya. Terus dia juga ada almond oil, terus oat kernel extract, dan pastinya matcha. Jadi untuk soothing dia juga dapat. Kalau yang si Hello Clean Skin, dia tuh uniknya dia mengandung active ingredient yang lumayan tinggi gitu. Jadi ada niacinamide-nya, terus dia juga ada allantoin, panthenol. Jadi memang fokusnya tuh untuk soothing. Karena kalau cleanser kayaknya bayangkan emang fokusnya untuk soothing gitu kan ya. Iya, benar. Untuk hydrating biasanya. Ini yang daily lah, daily use. Lebih hydrating yang mana nih kalau dari dua ini? Mirip ya? Lumayan mirip. Tapi kayaknya lebih ke si JoyLab sih, I don't know why. Kayak dia tuh benar-benar yang bisa dipakai secara daily. Kalau si Nice to Meet You ini soalnya kayak pas ditaro agak ada wangi apa ya? Mungkin dari niacinamide sama active ingredients-nya ya. Soalnya dia no fragrance juga. Jadi agak soalnya aku lumayan kayak apa ya? Lumayan cepat notice lah kalau wangi kayak wangi tertentu. apa ya? Chemical. Iya, ekstrak gitu. Benar-benar. Kalau ini ada baunya nggak yang gini? JoyLab? Gak notice sih. Cleanser soalnya kalau wanginya nggak nyaman tuh kayak nggak nyaman. Iya, nggak nyaman, bisa hidung gitu ya. Iya kan. Pas dikeluarin aja, pas diaplikasiin langsung kecium, soalnya lumayan lama kan untuk massage sama ngerapnya. Jadi cleansing experience tuh harus enak. Iya, benar. Terus jadi lu oily tapi pakai cleanser yang hydrating tuh mengganggu, bukan mempengaruhi skincare rutin lainnya nggak sih? Kayak misalnya tadi mungkin lebih nggak terlalu pakai toner, serum, terus moisturizer tipis-tipis. Kayak bantu untuk prep the skin juga ya, jadinya kayak lebih lembab gitu. Jadi nggak yang kayak harsh cleanser. Mungkin dulu kan toner dibuatnya untuk jadi kayak antara si cleanser ke pelembab kan. Jadi kalau kamu udah pakai hydrating cleanser, mungkin kamu bisa skip toner langsung ke moisturizer. Atau nggak kamu pakai toner yang bener-bener hydrating. Kan sekarang ada yang kayak toner lotion gitu ya. Itu udah cukup banget hydrationnya gitu. Jadi emang ngaruh banget lah skincare rutin kamu, terus kondisi kulit yang berbeda-beda tiap hari itu bisa ngaruh ya. Untuk harganya, kalau misalnya yang Gota Matcha JoyLab ini dia 135.000 untuk 100 ml. Kalau misalnya Nice to Meet You ini 145.000. Jadi sebenarnya lebih mahal ya. Mungkin karena ada bahan aktif juga ya tadi ya. Oh iya benar-benar. Iya benar. Dia lebih fokus ke aktifnya. Kalau yang ini lebih untuk hydrating, soothing gitu ya.
Oke, sekarang aku akan bahas 2 cleanser favorite aku. Yang pertama ini dari Something, ini yang low pH gentle jelly cleanser, sama satu lagi BLP. Judulnya Tremella Daily Hydrating Cleanser. Ini cukup unik sih karena dia bahannya itu belum kayak terlalu banyak dipakai ya. Jadi Tremella itu buat teman-teman yang belum tahu, dia itu adalah jamur salju. Jadi dia menggunakan mushroom ini supaya bisa retain hydration lebih lama di kulit kita. Itu klaimnya. Terus di sini dia juga ada kayak peppermint oil, terus juga prickly pear extract. Kalau BLP ini tadi kalau lagi bahas sensori, itu menurut aku enak karena mungkin dari peppermint oil ya. Jadi wanginya tuh kayak segar, agak relaxing gitu. Dia walaupun gel tapi menurut aku dia agak pekat ya. Putihnya kayak agak milky gitu loh. Nggak yang gel bening banget. Jadi dia kayak agak abu-abu ke putih. Kayak moisturizer gel gitu kayak moisturizer gel. Sebenarnya busanya sih nggak terlalu banyak ya. Cuman menurut aku dia tipe yang kayak hydrating tapi masih kayak apa ya? Nggak ada residu lengket gitu loh. Jadi dibilang keset sih nggak keset ya. Cuman kerasa tuntas gitu cuci mukanya. Kayak ini bersih juga ya. Kerasa bersih sih. Emang ada biasanya body wash nggak sih? Iya benar. Iya, kayak masih ada sisa gitu ya. Body film. Nah ini enggak, ini tuh kayak rasanya tuh enak kayak tuntas gitu. Kalau yang ini dia lebih benar-benar kayak gel bening banget, terus juga nggak ada bau sama sekali. Terus juga ini bau tea tree nggak sih? Kayaknya kalau aku lumayan lumayan notice rasa ya. Cuman nggak semua orang tuh notice gitu. Cuman karena aku lumayan, apalagi Jenny tuh lebih sensitif sensitif terhadap banget tea bau. tree. Jadi biasanya kalau tea tree, apalagi kan tea tree kan lumayan strong gitu kan ya. Jadi kayak lebih berasa aja baunya. Kalau di aku dia lebih kayak tau gak sih bau cleanser yang kayak bau cleanser biasa aja. Ya, yang kayak nggak ada Ngerti. nggak ada yang kayak special. Terus dia basic ingredients itu ada dari mugwort, terus dia juga ada centella asiatica sama tea tree-nya. Kalau ini juga oke sih, kayak misalnya nggak aneh-aneh gitu ya, dan cukup melembabkan juga setelah dicuci muka. Kayaknya lebih emang kerasa lembab ini sih daripada ini. Untuk oily skin kayaknya I think lebih kayak suka, lebih kayak normal tuh oily skin juga. Soalnya ini menurutku emang aku agak aneh ya. Kayak oily skin tapi sukanya hydrating. Soalnya ini agak menurutku pas-pasan gitu loh. Makanya ini lumayan bisa for all skin types. Nggak terlalu lembab sampai kayak plumpy banget, tapi nggak yang kayak keset atau narik gitu. Kayak just right amount sih ini. Terus untuk harganya, jadi dua-dua ini sama-sama 100 ml. Cuman yang Something ini 99.000, kalau yang BLP ini 89.000. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Cuma kalau mau coba yang baru, yang aneh-aneh, bisa pilih yang ini nih kayaknya. Soalnya kayak lumayan unik ya. Ini ya, benar-benar. Tapi untuk cleanser tuh emang kayaknya kamu harus punya 2 tipe, yang kayak agak drying dikit dan juga yang hydrating. Kayak misalnya aku lagi moist terus lagi berminyak gitu ya, pengennya yang pakai Something atau kayak gini-gini. Iya, benar-benar. Tapi kalau misalnya lagi agak dry atau sensitif ya pastinya maunya yang hydrating. Kayak hydrating creamy gitu. Nah oke, sekarang ke aku ya. Jadi kulitku itu tuh tipenya yang dry and sensitif, cuman nggak dry banget sih, kayak dry and combo lah gitu. Terus kayaknya definisi aku punya 2 tipe cleanser untuk 2 kondisi berbeda tuh. bener. Ini tepat banget soalnya. Jadi aku tuh punya 2 cleanser yang staples banget. Yang pertama itu yang Bio Pure Gentle Cleanser, sama satu lagi tuh yang COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Sebenarnya dari 2 ini yang si COSRX tuh aku lebih comfort zone lah, lebih nggak ganti-ganti. Sedangkan kalau si Bio ini tuh lebih bisa diganti sama cleanser apapun gitu, karena lumayan banyak kan, apalagi local brand sekarang yang punya karakteristik kayak si Bio Pure Gentle Cleanser ini. Jadi sebenarnya kedua cleanser ini tuh tipikal yang just your basic cleanser aja gitu, nggak yang terlalu cleaning aktif atau banyak banget atau kayak gimana. Agak beda lah ya sama kayak tipe cleanser yang sebelum-sebelumnya nih. Jadi ini tuh benar-benar kayak ya udah just your everyday cleanser aja gitu. Kalau si Bio ini dia even nggak ada state apapun tentang ingredients or anything, jadi ya cleanser aja gitu. Tapi kalau di belakangnya ingredientsnya ada hamamelis virginia leaf extract, terus I think ada sodium PCA-nya sama glycerin ya kalau salah ya. Glycerin, jadi ya sama sih fungsinya, mungkin lebih ke soothingnya gitu sama membersihkan aja. Sedangkan kalau si yang COSRX ini dia masih lumayan banyak nih, ada ekstrak-ekstraknya, tapi yang lumayan aku notice tuh adalah si tea tree oilnya juga, karena dia masih ada wangi-wangi tea tree-nya. Cuman kalau dibandingin sama yang mungkin si Something ini, dia tuh lebih nggak bau tea tree lah, lebih light jauh bau tea tree-nya, jadi nggak terlalu menusuk gitu. Kalau masalah feel, yang ini itu mungkin lebih yang untuk oily combo sih sebenarnya ya. Jadi emang feel-nya tuh agak mattifying, terus agak bikin kulit kering sedikit banget kalau di aku ya yang punya dry combo skin. Jadi after this pas masih lembab aku langsung top up pakai hydrating toner, terus langsung seal pakai moisturizer. Sedangkan kalau yang si Bio Pure Gentle Cleanser ini dia itu lebih gentle, jadi lebih nggak berasa afternya tuh kering, terus ketarik, terus atau ada rasa-rasa yang kayak bikin kulitnya lebih nggak nyaman gitu. Tapi
Tapi sebenarnya sama mirip-mirip sih kalau misalnya emang udah pakai semua skincare rutin dan seterusnya. Terus aku sukanya pakai si Bio ini tuh di pagi-pagi karena kalau pagi tuh kan nggak terlalu yang kotor dan gimana kan. Jadi ya udah cuma membersihkan sisa Skincare mungkin doang sisa skincare semalamnya. kemarin malamnya. Kalau misalnya si yang Cosrx itu dia lebih strong juga nih cleansing powernya. Jadi aku lebih suka pakai di at the end of the day. Abis mungkin pakai cleansing balm dulu atau cleansing oil dulu baru pakai ini. Cosrx ini lumayan kayak pemain lama gitu ya, kayak pertama kali yang mengeluarkan Benar. low Cleanser pH yang gel-gel bener, gitu ya, bener, benar-benar sebelum Kayaknya brand banyak. lokal udah mulai buat banyak yang udah pernah nyoba harusnya ya. benar-benar. Sebenarnya sebelum ini tuh ada kan kayak dari brand-brand kayak US atau kayak Eropa atau brand-brand yang sana tuh yang udah menjelaskan tentang low pH gentle cleanser. Cuman yang bikin benar-benar hype-nya tinggi banget Nendang tuh kayaknya dulu si sih Cosrx ini, deh. bener. Dari namanya aja soalnya udah Iya. Bener. Kalau yang dulu kan paling cuma namanya misalnya apa cleanser terus bawahnya ada tulisannya oh ini low pH terus ini apa-apa gitu. Benar. Oh ini benar-benar judulnya ya. Oh ini benar-benar judulnya low pH. Berarti walaupun ini dia low pH good morning cleanser tetap malam bisa dipakai ya berarti ya, tetap kayak versatile boleh pakai untuk kapan pagi pun dan sih. malam hari. Pagi juga sebenarnya bisa. Terus dia tuh ada mininya kan, aku punya yang segini nih yang isinya cuma 20 Untuk ml. travel. Coba buat Ya, travel tuh lebih enak gampang. banget. Terus dia kan kayak dipakai dikit aja udah cukup ya. Udah cukup banget, udah lumayan foamy tapi nggak banyak banget foamnya gitu. Kalau yang ini lebih butuh banyak sedikit karena dia nggak terlalu foamy. Tapi balik lagi sih kebutuhan orang-orang biasanya. Ini kayak lebih sukanya cair ya, apa. kayak bio agak. Mirip-mirip sih sebenarnya. Mirip ya? Nah, Tapi busanya nggak terlalu. cuma busanya nggak pekat terlalu, gitu. Iya. jadi harus di airin dulu terus kayak digosok dulu biasanya. Kayaknya kenapa gue juga suka yang hydrating karena pakainya banyak juga sih kalau Oh, that's cleansing. why. Iya, Mungkin iya. karena aku irit ya. Jadi pakainya segini gitu. Aku pakai cuma segini gitu palingan. Udah Jadi cukup. udah cukup banget untuk wajah, leher gitu. Untuk harganya berapa nih? Oh ya, untuk harganya ini tuh kapasitinya 80 ml yang si Bio. Kalau yang si Cosrx itu 150 ml. Jadi kurang lebih hampir hampir 2 dua kali kali lipat. lipatnya lah ya. Nah, harganya yang si Bio itu 99.000. Sedangkan yang si Cosrx ini ranges between mungkin 140 150. Jadi sebenarnya kalau dihitung per mili Lebih hemat murah yang sih Cosrx. Terus Terus aku juga ingat jujur ya pas pakai bio ini kayak cepet banget abisnya sih. iya kan? Kayak enak sih kayak iya, nggak kerasa gitu loh, Cepet udah habis. habis lagi gitu. Soalnya dipakai tiap hari apalagi Uh-uh. pagi Kayaknya malam. nggak sampai bener sebulan banget. udah habis deh. Soalnya bener harus banget. pakainya lumayan banyak juga gitu. Ini yang lain 100 ml semua ya, berarti yang bio Yes. paling Ini 100 kecil. mili 100 mili ya. 100 mili betul. Ah, ini juga 100 mili. Rata-rata kalau cleanser lokal sih 100 mili ya. 100 mili ya benar. 100 mili sampai 120 mili itu udah generous menurutku, udah 120 mili. So Skincare itu dia tadi favorite dan rekomendasi gentle cleanser yang udah kita cobain dari Care Skin Expert. Coba dong komen di bawah kalian preferensinya suka yang mana, atau kalau misalnya kalian juga punya rekomendasi boleh dong bantuin komen di bawah supaya ntar kita bisa cobain juga ya. Kalau di review gitu kan. Benar ya. Di Kalau chat. misalkan ada request mau review apa lagi, bisa juga komen di bawah. Dan kita harap video ini bisa berguna untuk kalian yang lagi cari-cari rekomendasi untuk cleanser. Kalau misalnya teman-teman kalian juga ada yang nyari, boleh dong untuk bantu share. Dan juga jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. So, aku Rachel dan dua Care Skin Expert pamit undur diri di video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!